Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ini? Selamat siang menjelang sore ya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Ketemu kembali dengan channel kesayangan kita ini di WEK TV, barometer perchannel yang akan selalu mengunggah tentang dunia perunggasan, perbebekan yang ada di sekitar kita, di pedesaan ataupun kita sendiri yang menjadi pelakunya. Ya, mudah-mudahan yang menonton pada kesempatan kali ini diberikan kesehatan walafiat, diberikan rezeki yang cukup, dan selalu dijauhkan dari segala mara bahayanya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan bersama keluarga saling ini ya, mensupport ya. Karena keluarga kan adalah saling melengkapi ya. Sebaik-baiknya keluarga adalah saling melengkapi, dan ya kita bahu-membahu seperti itu. Aduh, pada kesempatan yang berbahagia ini sobat, saya sendiri badan tidak enak ini karena cuaca sangat ekstrim. Jadi di kawasan Pati sendiri ini cuacanya juga tadi baru saja gerimis. Saya yang tadi di rumah harus tergopoh-gopoh untuk datang ke kandang lagi, yang seharusnya masih istirahat di rumah karena belum jadwalnya memberi pakan sore, tapi karena tadi gerimis, hujan, ternyata saya di PHP-in. Sampai kandang sudah berhenti ya hujannya, tapi cuaca masih mendung sekali di sekitaran kandang perindavan ini. Mudah-mudahan di tempatnya sahabatku selalu dalam keadaan yang cerah ya, sehingga yang satu server dengan saya sebagai para pelaku peternak unggas pun tidak terlalu banyak mengalami apa ya, pembelorotan atau pengurangan dari aktivitas unggas tersebut dalam bertelur ya, karena saya yakin banyak sedikitnya pasti turunnya telur karena akibat musim yang sudah ya mendekati musim hujan ya kalau tidak salah ini, karena sudah di bulan 10, bulan 11, bulan 12. Nah itu nanti yang harus kita wanti-wanti, dan itu adalah termasuk dukanya dalam beternak unggas adalah saat kita mempunyai unggas dan terkena musim hujan. Banyak sekali yang terjadi hal-hal seperti itu, dan ini akan kita bahas ya, akan kita bahas tentang hal-hal yang suka dukanya beternak unggas yang saya ambil untuk pengalaman saya pribadi. Jadi kalau ada kekurangan atau salahnya tolong direvisi, tolong direview, dan dimaafkan pula. Ini menurut pengalaman saya. Jadi kita tidak mengambil hal-hal yang menarik saja, hal-hal yang margin saja atau keuntungannya saja, tidak, tetapi hal-hal suka dan dukanya kita dari mulai yang dukanya saja dulu. Bagaimana beternak unggas seperti bebek seperti ini ya. Nah, karena pada dasarnya kita kaum milenial pasti intinya di hati pasti untuk memulai beternak bebek pasti sudah melihat hal itu hal kotor ya. Kotor, bau, karena memang kotoran bebek ini kan memang banyak tidak disukai oleh masyarakat. Nah, itu yang salah satu yang harus kita antisipasi, di mana kita harus menetapkan tempatnya bagi pemula. Itu pernah saya bahas di video-video sebelum ini. Yang kedua mungkin yaitu para milenial atau para pemuda atau kaum muda seperti kita ini, seperti saya ini, mungkin merasa menganggap enteng beternak bebek itu, dan mungkin ya masih punya sertifikat ijazah yang bisa ditukar dengan pekerjaan lain ya, seperti itu. Tetapi intinya itu saya patahkan semua karena saya sudah mencoba, dan saya dulu juga bekerja di sebuah lembaga keuangan yang non bank ya, atau leasing, dengan ijazah terakhir adalah sarjana ekonomi di salah satu pendidikan universitas atas yang ada di Papua. Tapi karena memang sudah memasuki umur yang sudah laju, ilmu yang sudah umur yang sudah tidak mencukupi untuk bersaing dengan yang muda, akhirnya saya mundur, dan apa yang harus saya rintis sampai di kampung nanti kalau tidak beternak seperti ini. Ya, dukanya seperti itu ya, dan kita kalau musim hujan seperti ini kita harus mengantisipasi hal-hal yang ada di sekitar kandang kita, karena kalau tidak kita antisipasi ya hancur nanti kandang, akan kemasukan air, akan kena ketampon ya hujan dari atas, ataupun jangan sampai bebek kita mandi-mandi dengan air hujan. Wah, itu bisa akan membuat belorot ya, seperti itu. Dan saat musim hujan ini kita agak susah untuk mencari pakannya ya.
pakan ini sudah mulai agak susah bekatul dedak di kawasan Pati ini sejak dari bulan 9 ya. Bulan 9 akhir ini sudah pernah saya bahas ya, agak susah karena memang para petani ini tidak bersamaan dalam berpanen ria ya. Panen taninya itu ada yang di kawasan A itu baru bulan ini, yang kawasan B baru bulan ini. Jadi tidak bersamaan, akhirnya membuat kelangkaan dari pakan tersebut dan harganya pun juga pasti naik. Tidak sebanding dengan harga telur, harga telurnya turun seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah yang mungkin ini adalah sebuah hubungan ini ya, hubungan peternak dan distributor ataupun bakul atau tengkulak ya. Kita harus mempunyai hubungan emosional ya, yang benar-benar kita bisa percaya. Ya kalau bisa jangan sampai mempunyai bakul hanya cuma satu. Perbanyaklah kenalan ya, perbanyaklah kenalan. Karena apa? Takutnya nanti terjadi yang bakul A tidak mengambil telur dalam keadaan waktu yang sangat lama, akhirnya kita harus tidak ada kenalan, kita harus ini berjuang sendiri mencari market sendiri. Nah, itu salah. Jadi harus ada tempat kenalan bakul yang lebih dari satu seperti itu. Tapi kalau sudah mempunyai satu dan itu sudah terpercaya dan sudah terjadi simbiolisme atau hubungan yang saling menguntungkan, ya tidak apa-apa, gitu saja. Karena itu akan lebih memudahkan kita dalam berkomunikasi seperti itu. Ya, karena di desa seperti ini, ya sebagai kaum milenial, usia untuk umur kaum milenial kan ya dari mungkin dari ya kalau kaum muda kan 20 sampai 30-an ya. 30-an 5 ke atas itu sudah mungkin seperti saya ini ya. Sudah menjadi bapak-bapak dan sudah menyiapkan masa depan untuk anak. Nah, makanya perlu disadari oleh kaum milenial bahwa tidak semua yang bersertifikat atau berijazah itu bisa bekerja dengan sesuai knowledge kita ataupun basic yang dalam sertifikat itu ya. Ada kalanya Tuhan memberikan rizki di luar dari apa yang kita ambil dalam bangku pendidikan. Nah, seperti saya ini. Tapi ambil hikmahnya, karena ketentuan Allah itu lebih baik dari ketentuan manusia. Tuhan sudah menyiapkan hal yang terbaik untuk kita. Dan jangan ragu, apabila kita mau berusaha, bersemangat, atau berinisiatif untuk berjuang, mengeluarkan keringat, ada jalan. Ya. Dan itu akan menjadi berkah untuk kita. Itulah duka-dukanya kita beternak bebek. Jadi dari niat dulu, hati kita. Jadi kalau hati kita menyayangi dunia ternak unggas, insya Allah kedepannya pasti akan bagus. Tapi kalau sudah terpaksa karena kepaksaan, karena mungkin dipaksa oleh sesuatu hal ataupun dari golongan atau dari orang tua atau dari apa, jangan diteruskan ya. Karena manusia mempunyai kesukaan ataupun minat yang berbeda-beda. Gitu. Kalau saya memang awalnya memang mencintai karena nanti waktu kita masih banyak yang kita handle. Itu. Nanti kita akan bahas di video yang seterusnya. Ini adalah dukanya dulu ya, dukanya seperti ini. Jadi bisa harga pakan naik tapi harga telur turun seperti itu. Bisa juga dukanya seperti itu. Terus cari pakan agak susah, harus kita jauh-jauh apalagi dalam cuaca musim hujan. Harus stabil badan kita. Oke, mungkin seperti itu dulu video singkat ini. Tunggu video-video menariknya, sambungan dari video ini di video yang selanjutnya ya, di jam waktu yang mungkin masih rahasia. Karena tadi juga badan saya tidak enak badan dan harus lari ke kandang ini lagi karena hujan ya. Menonton terima kasih banyak, selalu sehat dan memberikan dukungan kepada channel ini agar tetap mengudara selalu dan akan menghibur, dan saya harap bisa bermanfaat walaupun hanya sedikit. Dari kandang Perindavan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Kwek TV.